just really excited to share a little bit about my wonderful, amazing friend, Cici. For those who don't know Cici, would you mind introducing yourself, backgroundnya, Yes. all that stuff? My name is Cici. Real name aku tuh Cressida Mariska, tapi orang-orang lebih gampang mengingat namaku Cici. Backgroundku itu aku sekolah majoring in waktu itu kinesiologi. Kinesiologi itu adalah science of human movement ya, jadi olahraga lah bisa dibilang. Aku itu berprofesi sebelum COVID ya sebagai kapten timnas softball Indonesia gitu, sebagai atlet. Nah sekarang juga dipercaya untuk megang tim softball putri DKI untuk nanti perang di Papua untuk di PON gitu ya. Selain softball, aku punya pekerjaan di bidang sport and wellness, mengelola beberapa gedung yang punya sport facilities. Kurang lebih seperti itu kan? Keren. Excited to interview you, and hopefully we can get some awesome stories and tips on how to be successful like you on and off the field. Okay. Thank you. So my first question is, Cici, boleh tell me a little bit about your background and how did you get into softball at the very beginning? Okay. Softball. Awalnya gimana sih sampai akhirnya aku nyangkut di softball? Aku punya background keluarga itu olahraga gitu ya, kayak misal olahraga dan seni. Papaku itu ex atlet polo air nasional gitu ya. Mamaku itu guru balet. Kakekku almarhum juga punya background olahraga juga ya, sampai terlibat di beberapa kepengurusan pemerintah gitu ya. Jadi memang dari kecil aku dan kakakku dan 3 sepupuku, kita berlima ya dari kecil, itu udah dicekokin sama olahraga terus sama kakek gitu ya. You name it lah, basket, bulu tangkis, tenis indoor, renang gitu ya, ice skating. Ini selalu berlima terus nih dari kecil gitu. Taekwondo, karate gitu ya. Pas karate itu aku udah lumayan seneng tuh, dan prestasinya bisa dibilang lumayan oke di awal gitu ya. Itu kan berdasarkan warna ban ya. Jadi aku waktu itu tes ujian dari putih aku lompat 1 ban, lompat kuning dapat hijau langsung tuh. Itu emang di awal kan, pas putih itu kan paling awal banget kan gitu. Aku itu terus itu kan aku lagi seneng-senengnya banget, dan waktu itu juga aku lagi suka naik kuda di Bandung, karena keluarga papaku tuh tinggalnya di Bandung. Kalau Kara pernah dengar tuh di area ITB itu banyak main kuda ya, jadi kuda for fun aja gitu ya. Setiap minggu visit keluarga papa, aku naik kuda. Suatu saat aku jatuh dari kuda. Ini pada saat jadi atlet karate ya. Jatuh dari kuda, tanganku patah gitu. Itu yang membuat aku vakum karate. Entah kenapa pas aku mau balik ke karate kembali, nggak boleh sama orang tua. Padahal nggak ada salah si karatenya ya, kan aku ya yang jatuh dari kuda ya. Jadi sempat vakum sambil recovery karena patah tanganku. Lalu tiba-tiba diajak sama almarhum kakek untuk ke Senayan. Dikasih glove pinjaman, sarung tangan pinjaman, udah di pojokan nyoba. Dari situ aku udah jatuh cinta, nggak tahu kenapa gitu ya. Dan kebetulan juga aku dapet teman-teman yang seru yang memang dapet pergaulan baru kali ya pada saat itu ya gitu ya. Ya udah deh, dari situ aku udah nyangkut, yang dimana sebelumnya aku nyoba macam-macam olahraga, iya suka gitu ya, seneng, tapi selalu ada aja yang ngebuat aku stop olahraga itu. Tapi softball dari tahun 2000-an sampai sekarang aku masih berkecimpung di cabur ini. 20 years, Bim. That's amazing.
That's amazing. Okay, that leads me to my next question. When you train, kind of when you started, you were just in junior league, and then after that, what was your training like growing up into nanti? And what was your high school like, and then college, and what was it like transitioning all throughout these stages of like with softball for 20 years? Oke. Pas awal itu yang aku diajak GBK itu aku join klub ya, klub lokal gitu ya, namanya Prambors. Nah dari situ tuh aku ngerintis karir aku sebagai softball atlet ya. Nah aku main kejuaraan antar klub, terus tahun 2002 aku pindah ke state. You berprestasi sini, you also went overseas. Iya, gitu. Aku ke sana memang untuk education aku dan of course untuk softball, gitu ya. Tapi bedanya aku nggak tahu ya. Seingat aku, gitu ya. Dari dulu itu memang aku selalu berpikir maunya balik lagi ke negaraku, ke Indonesia. Dan aku memang dari pas awal-awal join softball, aku tuh pengen banget ngewakilin Indonesia. Jadi I was willing untuk untuk belajar karena aku pengen bawa apa yang aku dapat di sana ke Indonesia. Jadi aku high school di sana cukup bolak-baliknya cukup sering karena aku dipanggil untuk main PON. Aku ke US di high school aku main untuk my high school team gitu ya, dan kebetulan aku udah dapat kepercayaan dari awal, dari my first year pas freshman langsung main di varsity. Itu yang benar-benar ngebuat aku semakin pede, karena jujur aja pas aku pertama kali nyampe di US aku sangat minder. Aku nggak sepede ini, aku ciut lah gitu ngelihat teman-teman yang gede-gede gitu ya, yang cepet-cepet gitu ya, karena ya softball baseball ya olahraganya sana ya gitu ya, beda dengan sini kalau dulu ya gitu ya. Oke. Aku main di high school, aku bolak-balik buat PON beberapa kali, lalu aku lanjut ke college aku pertama kali itu aku ke Humboldt State University. Nah di situ aku ikut timnya juga, tapi hanya 1 tahun, NCAA Divisi 2 gitu ya, hanya 1 tahun. Itu juga perjuangannya luar biasa. Di high school kan udah rada sok lah, bisa dibilang oke, aku bisa keep up gitu ya, keep up dengan teman-temanku yang udah emang native sana gitu kan. Oke. Alright, aku mau coba nih next level, mau main di college yang notabene kan cukup susah lah kalau untuk bisa masuk di tim sana gitu ya. Yes. Walaupun divisi 2 gitu ya, tapi kan tetap NCAA. Aku coba walk in tryout gitu. Coba masuk, tapi di awal aku hanya sebagai bench warmers, yang mungket-mungketin bola, yang lainnya masih makan breakfast. Aku sama beberapa temen aku yang si bench warmers ini harus datang duluan 1 jam early untuk beresin lapangan, siapin bola, siapin alat dan sebagainya gitu ya. Itu perjuangannya luar biasa sih, dan memang waktu itu aku satu-satunya Asia di tim itu gitu ya. Punya pelatih yang military backgroundnya keras banget. Jadi bener-bener pressure-nya gila-gilaan gitu ya. To be honest with you, aku dulu di Humboldt State itu mungkin hampir setiap hari nangis kali ya, ngadu ke mama papaku gitu, kayaknya aku nggak tahan nih pressure-nya gini. Karena kan pas high school aku tinggal sama keluarga tanteku, jadi masih ada my family, right gitu. Nah ini abis itu aku pindahlah ke Humboldt State ini, tinggal sendiri, pertama di dorm, lalu sempat pindah apartemen dan sebagainya. Tapi kan itu semua aku jalanin sendiri gitu ya, dengan pressure yang cukup keras dan konsisten ya. Ya udah, itu sempat berantem sama diri sendiri juga nih, aku bisa atau enggak dan sebagainya, dan harus keep up dengan akademik aku juga. Dan akhirnya
aku dapat starting line up gitu ya, yang di first year itu gitu. But ada tapinya gitu ya. Waktu itu aku dihadapi sama dua pilihan, tetap main di Humboldt State atau aku disuruh pulang untuk menjadi bagian timnas di Asia Cup 2007 yang kebetulan di Indonesia. Nah, terus aku benar-benar dilema tuh waktu itu. Aduh, gue udah berjuang setengah mati nih untuk dapat si starting lineup ini. Tapi di lain pihak, awal mulanya aku ke US adalah untuk belajar softball agar bisa balik lagi ke Indonesia untuk mewakili negara aku sendiri. Gitu. Alhasil aku putuskan untuk balik ke Indo kan. Aku balik ke Indo, aku main pertama kali mewakili tim Indonesia. Ya udah, dan itu bisa dibilang momen aku yang sangat aku sesali, tapi juga aku syukuri. Ya, aku sesali kenapa? Karena di tahun itu tim Humboldt State itu championship. Wah. Iya. And aku sebenarnya bisa menjadi bagian itu gitu ya. Tapi itu kan itu udah menjadi resiko aku. Aku sudah menentukan suatu keputusan, ya nggak bisa lihat ke belakang lagi dong. Tapi aku sangat bersyukur dan aku percaya karena keputusan itu aku ada di sini sekarang. Gitu. Dan sampai sekarang aku masih merasa punya utang banyak ke olahraga ini. Karena olahraga inilah, si softball inilah yang membuat aku seperti ini sekarang. Seperti itu gitu. Jadi banyak banget nilai-nilai softball yang aku aplikasikan di kehidupanku sehari-hari, dalam bekerja, dalam menjalankan peran yang berbeda-beda dalam kehidupan gitu. Jadi I think I owe banget gitu ya, aku ngutang banget dengan olahraga ini sih kan. Gue juga mau nanya, for those that don't know, boleh tahu nggak? You may bilang regret, tapi let's see the apa yang Sisi udah how many gold and silver you've already contributed to the country. Boleh bisa explain a little bit about what you have won during your time in softball? Oh yeah. I want to say like Humboldt State, but how many gold did you win for Indonesia and Jakarta? Boleh? Oke. Jadi memang pas aku balik 2007 itu memang tidak menang gitu ya, tapi itu menjadi awal mula juga karir aku sebagai sebagai atlet nasional. Kalau sebelumnya kan sebagai atlet klub gitu ya, jadi ada kejuaraan daerah dan sempat pon juga atlet nasional gitu ya. Nah 2007 setelah itu aku balik lagi, jadi aku tuh cukup bolak-balik ke Indo State untuk softball ini gitu ya. Jadi dua-duanya aku kejar, sih edukasi aku kejar, si softball ini aku juga nggak mau ketinggalan gitu. Aku balik, aku pindah college ke salah satu community college di dekat rumah my tante. Jadi balik lagi nih ke keluargaku nih gitu ya. Oh my god. Terus aku balik lagi untuk main PON 2008, jadi gitu terus tuh kan. Wow. Ya, karena kan aku ikut PON 2008, ikut PON 2012, ikut PON 2016 gitu ya. Pas 2008 aku ada di tim itu dan kita berhasil merebut emas setelah 12 tahun dipegang sama Jabar. Nah, dari 2008 itu kita pertahankan itu emas. Sekarang 4 tahun sekali ya, 2008, 2012, 2016 hat-trick DKI Jakarta mempertahankan emas. Nah, yang sekarang kan 2020 nih, 2020 yang tadi aku udah sempat bocorin udah regenerasi, tapi aku menjadi salah satu pelatihnya. Lalu terakhir yang paling terakhir banget aku sempat participate di Asian Games pas kita tuan rumah. Asian Games 2018, lalu sempat Asia Cup juga, sempat ikut Olympic Qualifier, itu pertama kali Indonesia ikut ya di Shanghai. Lalu yang paling terakhir banget itu SEA Games 2009 di Philippines, kita dapat perak. Setelah
berapa belas tahun juga terakhir Indonesia dapat perak. That is such a dedication and a reward for DKI and also Indo to be able to have a player like you that actually juga mau membanggakan sports yang especially for female athletes, nggak many people have a chance. So I have nothing but like pride in in you. Thank you Kar. Ya semuanya pasti kan juga ada naik turunnya ya, tapi aku sangat bersyukur banget sih aku bisa berkembang melalui olahraga ini.